Halo Sobat Info Guru Update. Informasi terbaru kali ini terkait dengan pelaksanaan P3K tahap kedua tahun 2024 yang akan dilaksanakan 10 hari lagi. Ada beberapa informasi penting dari Menpan RB Rini Widiantini yang terbaru. Berikut untuk ulasan lengkapnya. Info P3K tahap 2 dari Menpan RB. Pendaftaran P3K tahap 2024 tahap 2 akan segera dibuka. Menpan RB Rini memastikan komitmen pemerintah untuk menuntaskan masalah honorer, yaitu terkait dengan penyelesaian masalah honorer hingga akhir tahun ini menjadi salah satu prioritas kami, kata Menpan RB Rini Widiantini hari Rabu kemarin. Saat ini pelaksanaan tahap 1 sudah selesai, namun untuk tahap 2 masih kurang sekitar 10 hari lagi. Selanjutnya untuk honorer K2 sesuai pangkalan data database BKN serta tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN tahun 2022 sudah diberi kesempatan di tahap 1. Namun rencana pemerintah ini juga akan berlanjut di P3K tahap kedua, yaitu diperuntukkan bagi pelamar tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun masa pengabdian. Jadi tidak harus terdata di database BKN. Atau kawan-kawan yang masuk database BKN namun di clean sheet oleh BKN itu bisa mendaftar di PPK tahap kedua. Termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah itu juga bisa mendaftar. Bagi calon pelamar seleksi P3K bisa mendaftar melalui portal https://sscsn.bkn.go.id sebagai situs resmi pendaftaran ASN secara nasional. Bagi calon pelamar P3K tahap 2 tahun 2024 yang diinginkan ataupun yang menjadi kebingungan adalah formasinya ya sahabat-sahabat. Formasinya apakah masih bagian atau tidak. Terkait dengan ini, pemerintah juga sudah menetapkan formasi sekitar 1.031.554 dari total 1.280 formasi CSN 2024 data per 22 Agustus 2024. Menpan RB ini juga mengimbau agar honorer atau tenaga non-ASN yang menyiapkan diri karena seleksi P3K menggunakan sistem CAT. Dari alokasi formasi ini bahwasanya untuk tahap 2 pasti akan kebagian formasi karena sudah dialokasikan berbeda-beda antara tahap 1 dengan tahap kedua. Dalam seleksi tahun ini atau tahun 2024 ini tidak ada nilai ambang batas, tetapi pelamar akan dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik dalam satu formasi tersebut. Untuk diketahui dalam seleksi P3K hanya dapat 2 tahap atau hanya 2 tahapan, yaitu administrasi dan kompetensi. Untuk seleksi kompetensi meliputi manajerial, teknis, sosiokultural, dan wawancara. Semuanya dilakukan berbasis CAT. Bagi kawan-kawan yang masih bingung untuk melamar yang tidak ada formasinya di tempat kerjanya, bisa melamar di jurusan maupun di formasi yang linear dengan ijazahnya serta linear dengan pengalaman kerja. Karena beberapa waktu yang lalu klarifikasi banyak yang TMS karena untuk pengalaman kerja ini kurang dari 2 tahun ataupun tidak dicantumkan pengalaman kerja yang sesuai dengan formasi yang dilamar. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat ya sahabat-sahabat. Informasi terbaru hanya di Info Guru Update. See you next time.